Simpan emas itu bagus, punya dolar itu aman. Tapi bayangin hari itu tiba di pertengahan 2026 saat lo bawa satu batang emas ke pasar, tapi nggak ada satu pun pedagang yang mau nerima itu. Kenapa? Karena saat sistem logistik lumpuh dan rak toko kosong permanen, orang nggak lagi butuh perhiasan. Mereka butuh sesuatu yang bisa bikin mereka bertahan hidup satu hari lagi. Gue tahu ini kedengarannya agak dramatis, tapi coba kita lihat dengan kepala dingin, tanpa terlalu larut dalam optimisme yang naif, tanpa juga tenggelam dalam ketakutan berlebihan, karena faktanya hari ini kita sudah mulai melihat tanda-tanda kecil yang sering dianggap sepele, harga bahan pokok yang merangkak naik, distribusi yang kadang tersendat, keluhan di mana-mana tentang daya beli yang makin tertekan. Dan yang menarik, sebagian besar orang masih percaya ini hanya fase sementara, padahal sejarah berulang kali menunjukkan krisis besar tidak datang dengan suara keras, tapi dengan bisikan halus yang diabaikan terlalu lama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin mengganggu. Kenapa bukan emas atau dolar? Kenapa bukan aset yang selama ini dianggap paling aman? Jawabannya sederhana tapi tidak nyaman. Karena dalam kondisi krisis ekstrem, masalah utamanya bukan sekadar nilai, tapi likuiditas dalam bentuk yang paling praktis. Lo punya emas batangan, tapi apakah lo bisa memecahnya untuk beli telur 1 kilo? Lo pegang dolar, tapi apakah pedagang sayur di pasar tradisional mau nerima itu tanpa sistem yang mendukung? Di titik ini kita mulai melihat celah besar dalam cara kita memahami kekayaan. Karena selama ini kita mengukur nilai berdasarkan sistem yang stabil, padahal begitu sistem itu terguncang, definisi nilai ikut berubah secara brutal. Dan kalau lo perhatiin komentar-komentar orang sekarang, banyak yang mulai resah bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka merasa kontrolnya perlahan hilang. Harga sembako naik sedikit saja sudah cukup bikin gelisah, bukan karena angkanya besar, tapi karena itu sinyal bahwa sesuatu sedang tidak beres. Dan biasanya ketika sinyal kecil ini diabaikan, yang datang berikutnya bukan perbaikan cepat, tapi tekanan yang lebih besar. Di titik ini, kita mulai masuk ke inti pembahasan, 3 benda dapur yang mungkin sekarang terlihat biasa saja, bahkan cenderung membosankan, tapi di skenario yang lebih keras, justru berubah jadi harta karun yang sesungguhnya, bukan karena langkah sejak awal, tapi karena fungsinya yang tidak tergantikan. Yang pertama, garam laut murni, terdengar sederhana, terlalu sederhana bahkan, sampai kita lupa bahwa ini adalah salah satu bahan paling fundamental dalam sejarah manusia. Sebelum ada kulkas, sebelum ada teknologi pendingin, garam adalah cara utama untuk menjaga makanan tetap bisa dimakan. Tanpa garam, daging dan ikan hanya bertahan sebentar sebelum membusuk. Dan di kondisi tanpa listrik yang stabil, tanpa rantai distribusi yang lancar, kemampuan untuk mengawetkan makanan bukan lagi keahlian tambahan, tapi soal bertahan hidup. Gua tahu sebagian dari kita mungkin berpikir ya tinggal beli fresh tiap hari. Tapi itu asumsi yang hanya berlaku kalau pasokan selalu ada, kalau distribusi selalu lancar, kalau pasar selalu buka dengan stok yang cukup. Padahal dalam kondisi krisis, justru hal-hal ini yang pertama kali terganggu, dan di titik itu garam berubah dari sekadar bumbu jadi alat penyelamat. Menariknya lagi, ini bukan teori kosong. Dalam sejarah, garam pernah menjadi alat tukar yang sah, bahkan kata gaji dalam beberapa bahasa punya akar dari pembayaran dengan garam. Ini bukan kebetulan, ini bukti bahwa manusia sejak dulu memahami nilai praktis lebih penting daripada nilai simbolis, dan mungkin hari ini kita terlalu jauh dari pemahaman itu. Masuk ke yang kedua, minyak goreng kemasan, lagi-lagi terdengar biasa. Bahkan mungkin sebagian dari kalian bosan dengar topik ini karena beberapa tahun terakhir sempat jadi isu besar. Tapi justru dari situ kita belajar, sesuatu yang terlihat stabil bisa tiba-tiba langka. Dan ketika itu terjadi, efeknya langsung terasa di kehidupan sehari-hari. Minyak goreng bukan cuma soal memasak, ini soal energi dalam bentuk yang padat, tahan lama, dan fleksibel. Lo bisa pakai untuk menggoreng, lo bisa pakai sebagai sumber panas darurat, bahkan dalam kondisi tertentu bisa jadi bahan bakar sederhana. Dan di dunia yang mulai mengalami tekanan pada rantai pasok global, terutama di sektor minyak nabati, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Kalau kita lihat tren global, gangguan distribusi bukan lagi kemungkinan kecil, tapi sesuatu yang semakin sering terjadi, entah karena faktor cuaca, geopolitik, atau kebijakan yang berubah cepat. Dan setiap gangguan kecil di hulu, efeknya bisa terasa sampai ke dapur kita, dan ketika stok menipis, harga naik, dan akses makin sulit, benda yang tadinya biasa berubah jadi sangat berharga. Sekarang yang ketiga, ini mungkin yang paling underrated tapi justru paling powerful.
benih sayuran umur pendek seperti sawi atau bayam. Kalau dua benda sebelumnya membantu lo bertahan, yang satu ini memberi lo kemampuan untuk menghasilkan. Dan disinilah perbedaan besar antara sekadar bertahan dan benar-benar punya kontrol. Satu sachet kecil benih mungkin harganya murah hari ini, tapi potensinya jauh lebih besar dari yang terlihat. Karena dari satu sumber kecil itu, lo bisa menghasilkan makanan berkali-kali lipat, bukan sekali pakai, tapi berulang. Dan di kondisi di mana harga sayur melonjak atau pasokan terganggu, kemampuan untuk menanam sendiri, sekecil apapun skalanya, bisa jadi pembeda antara panik dan tenang. Gue sering lihat orang fokus menimbun barang, jadi beli banyak sayur, banyak bahan makanan, tapi lupa bahwa semua itu punya batas waktu, cepat atau lambat akan habis atau rusak. Sementara benih adalah investasi jangka panjang dalam bentuk paling sederhana. Ini seperti punya pabrik kecil di rumah lo sendiri, dan di dunia yang tidak pasti, punya sumber produksi sendiri, sekecil apapun, itu bukan sekadar keuntungan, tapi keamanan. Sekarang pertanyaannya, kalau lo sudah tahu ini, apa langkah yang masuk akal? Bukan yang ekstrem, bukan yang paranoid, tapi yang realistis dan bisa dilakukan tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari. Disinilah strategi penyimpanan jadi penting, karena punya barang tanpa tahu cara menyimpannya sama saja dengan menyia-nyiakan potensi. Garam harus disimpan di tempat kering, jauh dari kelembapan, karena begitu menggumpal atau terkontaminasi, kualitasnya turun. Minyak goreng sebaiknya disimpan dalam kondisi tertutup rapat, jauh dari panas dan cahaya langsung supaya tidak cepat tengik, dan benih harus dijaga dari udara lembab dan suhu ekstrem. Idealnya disimpan dalam wadah kedap udara, bahkan kalau perlu divakum untuk memperpanjang masa simpan. Ini bukan soal jadi prepper ekstrem, ini soal jadi lebih sadar, lebih siap, dan lebih rasional dalam melihat risiko. Karena jujur saja, dunia kita hari ini terlalu kompleks untuk dihadapi dengan asumsi bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kalau kita bicara prioritas, mungkin lo tidak perlu langsung membeli semuanya dalam jumlah besar. Tapi mulai dari yang paling mudah dan paling stabil, garam adalah langkah awal yang paling sederhana, murah dan tahan lama, lalu minyak goreng sebagai cadangan energi, dan terakhir benih sebagai investasi jangka panjang, bukan karena yang terakhir tidak penting, tapi karena butuh sedikit usaha tambahan untuk memanfaatkannya. Dan di titik ini, gue ingin kita sedikit refleksi, bukan dengan rasa takut, tapi dengan kejujuran. Selama ini kita diajarkan untuk mengejar angka, saldo, aset yang terlihat besar, tapi jarang diajarkan untuk memahami nilai dalam bentuk yang paling nyata, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem yang rapuh. Bukan berarti uang tidak penting, bukan berarti emas tidak berharga, tapi menempatkan semuanya dalam konteks yang lebih realistis. Karena ketika kondisi berubah, yang bertahan bukan yang paling mahal, tapi yang paling relevan. Akhirnya, persiapan itu bukan tentang hidup dalam ketakutan, bukan tentang mengantisipasi kiamat setiap hari, tapi tentang bentuk tanggung jawab, terutama kalau lo punya keluarga, orang-orang yang bergantung sama lo, memastikan mereka tetap bisa makan, tetap bisa hidup dengan layak, bahkan ketika kondisi tidak ideal. Itu bukan paranoia, itu bentuk kasih sayang yang paling konkret. Dan sekarang gue lempar ke kalian, menurut lo, selain 3 benda tadi, apalagi yang bakal jadi mahal dalam arti sebenarnya di masa depan, bukan mahal karena harga, tapi karena fungsinya? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng, karena seringkali insight terbaik datang dari pengalaman banyak orang, bukan dari satu sudut pandang saja. Kalau lo merasa pembahasan ini membuka perspektif baru, share ke orang-orang terdekat lo, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling mengingatkan. Dan kalau lo suka konten yang jujur, kritis, dan gak sekadar ikut arus, lo tahu harus ngapain, like, subscribe, dan kita lanjut ngobrol di konten berikutnya. Karena di dunia yang makin nggak pasti, kadang yang kita butuh bukan jawaban pasti, tapi cara berpikir yang lebih tajam.